إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون.
Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia yang seandainya kita berusaha untuk menghitung-hitungnya kita tidak akan pernah mampu. Yang seandainya jika kita berusaha untuk mensyukurinya dengan sebenar-benarnya kita pun tidak akan pernah mampu. Oleh karena itu patut bagi kita untuk membiasakan lisan kita, anggota badan kita semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakannya kepada hal-hal yang Allah ridhai, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala nikmat yang Ia berikan. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghabiskan hidupnya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memberikan petunjuk kepada umat ini, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kasih sayang. Semoga kelak kita semua nanti di akhirat mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, kita berada di waktu yang memiliki nilai yang sangat historis, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana sangat baik kita mengulang kembali tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi kita. Tentunya mempelajari kehidupan Nabi kita dan meningkatkan kecintaan kita kepada beliau sepanjang waktu, sepanjang hayat kita, karena kecintaan kita kepada beliau merupakan syarat keimanan dan tidak sah keimanan seseorang kecuali mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar itu, yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, di mana dengan nikmat ini umat manusia bisa berubah sejarahnya dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan cahaya Islam. Sehingga ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah sifatkan di dalam kitabnya. Allah sifatkan Nabi SAW dengan dua sifat, yaitu bil mu'minina raufur rahim, Nabi yang memiliki rasa yang cinta dan kasih sayang serta belas kasihan kepada umatnya. Dan belas kasihan dan rasa sayang Nabi kepada kita semua itu sangat kita rasakan hingga hari ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Wadidtu law raaitu ikhwani." Saya kangen, saya rindu untuk melihat saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, "Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah?" Bukankah kami semua adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal antum ashabi wa ikhwani qaumun amanu bi wa lam yarawni." Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku. Sedangkan kalian adalah para sahabatku. Sedangkan mereka yang saya sebutkan sebagai saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelahku, mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku. Sehingga Nabi SAW merindukan umatnya yang beriman kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnahnya padahal belum pernah melihat Rasulullah SAW. Mungkin kalau para sahabat begitu cinta kepada Nabi SAW, di mana mereka merelakan jiwa, raganya, hartanya, semuanya untuk
membela Nabi SAW. Itu karena mereka melihat Nabi secara langsung, mereka hidup bersama Nabi. Tetapi kita orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi, tetapi kita tetap menancapkan rasa iman kepada Nabi, mengikuti beliau, inilah yang dirindukan oleh Nabi SAW. Walaupun seperti amal apapun kita beramal, kita tidak akan pernah melampaui amalannya dan kemuliaannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antara yang menggambarkan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya di Lailah Al-Isra wal Mi'raj, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat 5 waktu, memfardukan salat 5 waktu, beliau rela bolak-balik antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan keringanan bagi kita. Dan ini atas dasar perintah dari Nabi Musa alaihi salam yang menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah. Maka yang awalnya 50 salat akhirnya menjadi salat 5 waktu, tanpa mengurangi pahala salat yang 50 tersebut. Sehingga dengan salat 5 waktu pahalanya tetap 50. Andai salat itu tetap 50, mungkin kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa bersama dengan keluarga, kita tidak bisa berbuat apapun di luar salat. Sedikit-sedikit azan, sedikit-sedikit azan. Tapi karena bentuk kasih sayangnya Allah dan bentuk kecintaan Rasulullah kepada umatnya, beliau rela bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa. Sampai hari ini alhamdulillah salat kita hanya 5 waktu. Yang ini pun harus kita syukuri dengan menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian di antara bentuk kecintaan beliau kepada kita semua, di antaranya beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah. Andai saya tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya saya akan haruskan mereka untuk bersiwak di setiap solat. Tetapi karena beliau kasih sayang kepada umatnya, ini hanya bersifat anjuran, tidak bersifat wajib. Bahkan kasih sayang Nabi SAW tidak selesai di kehidupan beliau saja. Ini terus berlanjut hingga di akhirat nanti, di mana umat manusia meminta syafaat kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam angkat tangan, beliau tidak bisa. Kemudian beliau mengarahkan ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun angkat tangan, beliau tidak bisa. Kemudian diarahkan kepada Nabi Musa, Kalimullah. Nabi Musa pun mengatakan saya tidak bisa. Kemudian diarahkan lagi ke Nabi Isa, Ruhullah, dan beliau pun angkat tangan tidak bisa. Hingga pada akhirnya sampailah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ana laha, ya saya yang akan memberikannya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis syafaah yang sahih, beliau minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Akhirnya Allah mengilhamkan kepada Nabi pujian-pujian kepada Allah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa. Kemudian beliau sujud yang lama memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan berkata-katalah, niscaya engkau akan didengar. Memintalah, niscaya engkau akan diberikan. Dan berilah syafaat, niscaya engkau akan diizinkan. Sehingga Nabi yang penuh kasih sayang ini, kasih sayangnya tidak selesai pada kehidupan beliau saja, tetapi terus berlanjut hingga di hari kiamat. Sehingga sudah menjadi hal yang manusiawi kalau kita sudah seharusnya mencintai kembali beliau sebagaimana beliau mencintai kita. Bahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu berhubungan dengan keimanan kita, dan sangat dipertanyakan keimanan seseorang jika dia tidak mencintai nabinya. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian hingga saya menjadi orang yang lebih dicintainya melebihi cintanya kepada ayahnya,
kepada anaknya, kepada seluruh manusia. Sehingga kecintaan kita kepada Nabi SAW wajib melampaui kecintaan kita kepada siapapun, bahkan kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Di mana pada suatu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Nabi, saya mencintai engkau melebihi cintaku kepada segala sesuatu kecuali atas diriku. Katanya Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Wahai Umar, demi Allah, itu masih belum sempurna hingga engkau mencintaiku melebihi dari cintamu terhadap dirimu sendiri. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu saya mencintaimu bahkan melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Katanya Rasulullah, al-ana ya Umar, ya sekarang baru cintamu itu baik, imanmu itu sempurna. Oleh karena itu, ibadallah, kita mengasah cinta kita kepada Nabi SAW. Kita mencintai beliau lagi setelah kita mungkin terlalu sibuk dengan amalan-amalan dunia. Kita melupakan beliau. Untuk bersalawat kepada beliau mungkin kadang kita lupa. Mempelajari kehidupan beliau mungkin kita lupa. Oleh karena itu, untuk mencintai beliau setidaknya ada 3 poin yang perlu kami sampaikan. Mencintai Nabi SAW yang pertama adalah dengan mempelajari sirah dan syama'il beliau. Bagaimana kronologi perjalanan beliau, bagaimana kelahiran beliau, bagaimana dakwah beliau, bagaimana hijrah beliau, bagaimana perjuangan beliau untuk menyampaikan risalah ini hingga risalah ini sampai kepada kita hingga hari ini. Dengan demikian akan timbul kecintaan, karena kita akan semakin cinta kepada orang yang kita kenal. Kita mempelajari bagaimana Nabi SAW memulai dakwahnya dengan dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah sirriyah selama 3 tahun. Baru kemudian dakwah jahriyah. Kita bisa mengetahui bagaimana dulu perlawanan orang-orang kafir Quraisy di Mekkah kepada Nabi SAW, bahkan para sahabatnya. Banyak dari sahabat Nabi yang mereka siksa, misalkan seperti Sayyidina Bilal bin Rabah dan yang lain-lain. Mereka semuanya disiksa karena hanya satu sebabnya, beriman kepada Nabi SAW. Begitu pahit perjalanan Nabi SAW di awal dakwah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah. Hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Di Madinah beliau berdakwah lagi, menyampaikan risalah lagi. Beliau keluar ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi dengan Abu Bakar. Bahkan beliau dikejar-kejar oleh kafir Quraisy hingga akhirnya beliau sampai ke Madinah dengan selamat. Tetapi di tahun ke-8 terjadi yang namanya Fathu Makkah, di mana beliau kembali ke Mekah, dan di situ beliau membawa pasukan yang sudah beriman yang luar biasa besar jumlahnya, hingga ahli Mekah gemetar. Mereka yang dulu mencaci maki Nabi, yang menindas sahabat-sahabat Nabi, kini di tahun ke-8 Hijriah Nabi SAW kembali ke Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah dengan pasukan yang begitu besar, karena Nabi bersekutu dengan kabilah-kabilah yang telah masuk Islam. Namun Nabi SAW dengan kasih sayangnya, Nabi SAW sama sekali tidak membalas dendam mereka. Tidak, bahkan Nabi mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian saya lepaskan. Artinya yang telah lalu saya maafkan. Disitulah Nabi SAW ditolong oleh Allah SWT dengan berbondong-bondongnya umat manusia masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Dan keberadaan Nabi SAW bersama sahabat senantiasa dipenuhi dengan perjuangan, dengan suka duka, hingga pada akhir hayatnya Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpisah dengan para sahabatnya dan dengan umatnya secara fisik. Oleh karena itu mereka masih merasakan keberadaan Nabi di tengah-tengah mereka.
Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nabi bersama mereka dengan syariatnya, dengan ajarannya, dengan sunnah-sunnahnya. Sehingga yang pertama, supaya kita mengasah kecintaan kita kepada Nabi SAW adalah dengan mempelajari sirahnya, mempelajari syama'ilnya, mempelajari akhlak-akhlaknya. Karena kalau kita belajar sirah dari awal hingga akhir akan penuh dengan teladan-teladan, penuh dengan akhlak-akhlaknya Nabi SAW. Cukup persaksian dari Allah Subhanahu wa taala yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang sangat agung. Dan ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Oleh karena itu istrinya tercinta Sayyidatuna Aisyah pernah berkata ketika ditanya bagaimana sih akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Oleh karena itu para ulama mengatakan alam semesta adalah Al-Quran yang bisu. Al-Quran adalah alam semesta yang berbicara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang berjalan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, dengan perbuatannya merepresentasikan isi dari Al-Quran dari Al-Quran, memerankan isi dari Al-Quran itu, sehingga semua perkataan dan perbuatan Nabi adalah teladan bagi kita, adalah syariat bagi kita. Kemudian yang kedua adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, mempelajari sunnah-sunnahnya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dari semenjak kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, bagaimana Nabi bangun, apa yang beliau baca. Bagaimana Nabi masuk ke WC, apa yang beliau baca. Bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi memperlakukan orang-orang sekitarnya, dengan orang tua seperti apa, anak muda seperti apa, dengan istrinya seperti apa. Dengan demikian kita selalu teringat dengan Nabi, Nabi, dan Nabi. Ketika saya melaksanakan seperti ini, oh seperti inilah Nabi melakukan. Ketika kita harus membaca bismillah sebelum makan, kita teringat inilah yang Nabi ajarkan. Ketika kita harus makan dengan tangan kanan, seperti inilah yang Nabi contohkan. Sehingga hati kita senantiasa teringat dengan Nabi, Nabi, dan Nabi. Dengan demikian insya Allah Allah akan memberikan suatu kenikmatan yang luar biasa yang Allah muliakan sebagian hambanya, yaitu dengan bermimpi melihat Nabi SAW. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, sungguh ia telah melihatku, karena setan tidak bisa menyerupaiku di dalam mimpi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi SAW nanti di hari kiamat. Kemudian yang terakhir, supaya kita senantiasa mencintai Nabi SAW, marilah kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi SAW. Jangan sampai berlalu hari tanpa kita bersolawat kepada Nabi SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi untuk memerintahkan kepada kita agar kita bersolawat kepada Nabi, Allah mencontohkan terlebih dahulu. Begitu juga para malaikatnya. Kemudian setelah itu baru Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak solawat kepada beliau. Sedangkan tentang fadilah solawat terlalu banyak untuk kita sebutkan. Cukup bahwasanya satu orang yang bersolawat kepada Nabi, dia akan mendapatkan solawat 10 kali, sebagaimana yang beliau sabdakan di dalam hadisnya, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha 10 atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim
وكرم ومجد وعظم على هذا النبي العربي الكريم وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم وصلوا وسلموا على نبيكم كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.